Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan ajaran hidup. Apa kabar saudara? Harapan dan doa saya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, memberikan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami akan menerima sabda-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami dimampukan untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu berkenan menolong dan memampukan kami untuk memahami dan menghayati dalam kehidupan kami selanjutnya. Ampunkan kekurangan dan dosa-dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 yang demikian sabdanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sabda Tuhan yang telah kita terima tadi diberi tema Tuhan akan menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelamatkan aku. Saudara, kata orang bijak, orang yang tidak mempunyai pengharapan dalam hidup sesungguhnya tidak hidup. Dalam kenyataannya memang ada orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup karena sudah tidak memiliki apa-apa yang menjadi sendi dasar kehidupan. Meskipun demikian, layakkah untuk bersikap dan memutuskan bahwa tidak ada harapan dalam hidup? Lantas bagaimana kita harus bersikap? Nabi Habakuk menjelaskan bahwa rasa kepastian dalam hidup timbul dari iman yang hidup, yang digambarkan dengan indah sekali dalam ayat-ayat bacaan kita tadi. Meskipun secara manusiawi segala sesuatu yang menopang hidup sudah hancur, pohon ara, anggur, dan zaitun merupakan sumber-sumber penting untuk makanan dan minuman. Ternak sapi dan domba juga merupakan sumber makanan. Ketiadaan atau kekurangan sumber-sumber ini dipandang sebagai tanda hukuman Allah atas ketidaktaatan. Tetapi sekarang dapat bersorak-sorai di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Kepercayaan pribadi adalah jawaban terhadap kesulitan dalam hidup. Meskipun hukuman menyengsarakan umat Allah, Habakuk yakin bahwa tidak semuanya akan habis. Keyakinan inilah yang membuat dia bisa bersukaria bahwa semua perbuatan Allah ialah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk mendapat jawaban terhadap pertanyaannya, mengapa harus mengalami kesusahan dan penderitaan. Jawabnya atas pertanyaan itu memuaskan hatinya dan diungkapkan dalam pengakuan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia merasa seolah-olah berjalan di udara. Begitulah kelegaan hatinya. Bahkan bukit-bukit yang paling menyusahkan
yang bisa menyesatkan jalan hidup seseorang tidak dapat mematahkan semangat orang percaya. Habakuk tidak meragukan kemampuan Allah untuk menyelamatkan. Iman seperti inilah yang disukai oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara kehilangan harapan dalam hidup karena merasa sudah tidak ada harapan lagi? Rasanya permasalahan dalam hidup sudah tidak mungkin bisa diselesaikan. Tidak ada jalan keluar, semua jalan buntu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Masalahnya sudah terlanjur rumit, bundet, sudah tidak mungkin untuk diurai. Rasanya jadi orang yang paling miskin di dunia. Seolah modal untuk hidup pun tidak ada. Masihkah ada harapan untuk melanjutkan hidup? Nabi Habakuk menceritakan pengalamannya, bagaimana Allah dengan kuasanya yang luar biasa. Bumi dan segala isinya ketakutan, mengerikan, menakjubkan sekaligus menakutkan. Semua itu digunakan untuk menolong dan menyelamatkan orang percaya yang Tuhan kehendaki atas umat yang dicintainya. Allah menghendaki yang pertama, percaya penuhnya kepadanya, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang kedua, kenyataan hidup sesulit, seberat, sesusah apapun, bahkan digambarkan tidak ada lagi harapan. Jangan patah semangat, tetap mempunyai pengharapan dan hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah dengan kuasa kekuatannya dan cinta kasih-Nya yang dapat menyelamatkan. Dialah harapanku dan jalan keselamatanku. Tuhan akan menyelamatkan aku. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam situasi sulit, berat, bahkan tidak ada harapan, Engkau menolong, membebaskan, dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa percaya kepadamu dan berharap hanya kepadamu saja. Ampunkan kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber pertolongan dan pengharapan kami. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.